Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bareng saya, kita live hari ini untuk berangkat ngampus teman-teman, untuk berangkat sekolah. Dingin sekali pagi ini, dingin tapi cerah. Sepertinya nanti saat saya pulang dari sekolah sepertinya akan lebih hangat dibanding sekarang. Kalau sekarang dinginnya luar biasa, karena kalau malam di sini itu bahasa Spanyolnya dibilang humedad, kelembapan udaranya tuh tinggi. Teman-teman bisa lihat di bawah ini yang warna coklat-coklat ini basah. Ini karena lembab sekali, jadi kalau malam drop dingin, bisa dingin sekali, bisa 2 derajat, 3 derajat gitu. Tapi kalau sudah siang, itu panas teman-teman, jauh lebih hangat, bisa 16 derajat Celcius, 18. Tapi kalau malam suhunya drop banget. Dan kebetulan juga karena di dekat tempat saya tinggal ini, dekat dengan taman kota, yang pohon-pohonnya tinggi, jadi dinginnya luar biasa kalau malam. Halo semuanya, Mbak Elmi, Mbak Ija, Mbak Miharjo, Mbak Rini, Mbak Anti, Mbak Lumiasi. Selamat pagi semuanya, waktu Spanyol. Assalamualaikum. Tadi itu saya berangkat tadi pagi, habis ngantar Matilde, saya pulang dulu ke rumah, nyiapin sarapan untuk nenek. Terus habis itu saya berangkat lagi untuk sekolah. Mbak Cut Santi, selamat sore. Aceh, apa kabar? Pegang kamera, tangan saya sampai teman-teman, warnanya sampai kebiru-biruan. Dingin. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mbak Amel, saya mau sekolah Mbak. Bukan ngantar sekolah, tapi saya mau berangkat sekolah. Halo Mbak Katrin, lagi repot ya Mbak? Salam kenal Mbak Siti. Yuk sekarang saya ajak teman-teman untuk jalan. Ini dari rumah. Ini namanya Ronda Magdalena, jalan yang saya lewatin ini. Dan ini kalau lurus terus nanti kita akan ketemu sama Avenida Valenciana. Avenida Valenciana itu adalah jalan yang menuju ke Valencia. Jadi ini kalau lurus ke sana itu jatuhnya kita bakalan sampai ke jalan utama menuju ke Valencia. Mbak Tuti, saya sekolah Mbak di sini. Hasta luego. Adios. Ketemu sama orang tua temannya Matilde. Terima kasih Mbak Lumiasi, Mbak Dia. Mbak Leni Dewi, waalaikumsalam. Saya mau nyebrang teman-teman, masih merah sebenarnya, tapi karena nggak ada kendaraan lewat jadi saya nyebrang aja. Mbak Beni, waalaikumsalam. Halo Lampung Barat, pesisir barat Lampung, Mbak Nanda, apa kabar? Mbak Beni, waalaikumsalam. Nek Su, waalaikumsalam. Mbak Iza, Mbak Fadia, Mbak Susar, Mbak Hari, Mbak Wahyuni, apa kabar semuanya teman-teman? Kemacetan di Spanyol. Di Spanyol begini dibilang macet teman-teman.
Nggih, Mbak Endang, hati-hati pulang ke rumah. Mbak Leni. Insya Allah Mbak Beni, insya Allah kalau pulang ke Indonesia tuh selalu ke Jogja. Selama ini pasti selalu akan mampir ke Jogja. Mbak Amelia, Mbak Leni, Mbak Akmal, Mbak Peggy. Mau nanya Pobo itu dari mana sih Mbak? Pobo itu nama keluarga suami. Jadi di sini nama kalau di Indonesia mungkin kita bisa kayak marga ya. Nama keluarga. Itu diambil dari dulu-dulunya ya, sejarahnya. Itu diambil dari pekerjaan sih yang punya nama itu apa. Kalau nggak gitu, diambil juga dari mana dia berasal gitu. Misalnya di sini ada nama keluarga marga yang belakangnya itu adalah Sanoria. Jadi Sanoria itu adalah wortel teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau di kita misalnya namanya Dewi wortel atau Sinta wortel, itu maksudnya adalah nama keluarga yang dulunya si empunya nama ini adalah petani wortel gitu. Terus misalnya kalau Pobo misalnya nama keluarganya dari suami saya, sebenarnya kalau mertua saya cowok itu namanya Pobo Gomez. Jadi dari kakek neneknya Nacho, dari yang papa itu papanya marganya Pobo, kemudian mamanya itu Gomez, jadinya Pobo Gomez. Terus karena yang dipakai itu adalah nama sama seperti Indonesia ya kayaknya, yang dipakai itu adalah nama yang akan turun ke anaknya itu adalah nama dari bapaknya. Jadinya yang Gomeznya hilang, tinggal Pobonya gitu. Nah, Pobo ini itu adalah nama sebuah desa di Provinsi Teruel. Karena papanya Nacho itu kan asalnya dari keluarganya ya. Kakek neneknya, moyang-moyangnya itu asalnya dari daerah Teruel. Teruel ini provinsi yang letaknya di regional Aragon, teman-teman. Bentar, tak nyebrang dulu. Tak tunjukin ke depan aja. Oke. Nah, dia ada desa kecil gitu, teman-teman. Nama desanya Desa Pobo. Yang sekarang sudah hampir punah penduduknya di sana gitu. Makanya namanya dari keluarganya Nacho itu Pobo. Itu dari nama papanya. Kalau dari mamanya itu mama mertua, papanya mama itu namanya belakang Godes, nama mamanya mama itu Archies. Archies, benar. Makanya namanya Nacho itu Maria Luisa Godes Archies. Jadi yang dipakai itu dua-duanya. Nama keluarga dari ibunya dipakai, nama dari keluarga bapaknya dipakai. Tapi nanti yang diturunkan ke anaknya hanya nama dari bapaknya gitu. Terus untuk nama di sini tuh ada 3, teman-teman. Ada 3 nama. Yang pertama itu nama pemberian, misalnya Dewi gitu ya. Terus setelah Dewi itu diambil nama bapak dari kakek. Jadi misalnya Dewi Pobo karena kakek saya namanya Pobo. Nama pertamanya Pobo. Terus baru itu diambil dari nama ibu, kakek dari ibu. Tuh, jadi kakek dari bapak duluan, baru kemudian kakek dari ibu. Saya jelasnya teman-teman bingung nggak? Jadinya misalnya nama kakek dari ibu saya misalnya Herman, jadinya nama saya jadi Dewi Pobo Herman gitu. Terus nanti kalau saya nikah sama Nacho, yang diambil untuk anak saya adalah Pobo, nama kakek saya. Kemudian nanti diambil juga nama dari kakeknya suami saya gitu. Tapi yang diturunkan itu nanti adalah hanya nama dari kakek-kakek kita. Nenek enggak, tapi tetap masuk ke dalam nama cucu-cucunya gitu.
Gitu teman-teman kalau untuk nama di sini. Agak ruwet kali saya jelasinnya. Mohon maaf. Tidak, kalau dari mama itu Goddess Archies, kalau dari papa itu Pobo Gomez. Itu nama keluarga di sini. Dan di sini setiap anak wajib punya nama bawaan dari orang tua dua-duanya. Jadi kita nggak bisa ngasih nama seperti kita di Indonesia, Cynthia, Claudia, siapa gitu, yang nggak ada nama orang tuanya siapa, mamanya siapa, bapaknya siapa, itu nggak boleh. Jadi harus ada nama pemberian untuk panggilan, kemudian nama dari bapak, which is dari kakek, dan nama dari ibu, which is dari kakek, gitu. Kakek laki-laki ya. Ya kalau perempuan kan nenek, teman-teman. Begitu teman-teman kalau untuk nama di sini begitu. Cuman Pobo itu hampir-hampir mirip seperti nama Jawa. Makanya banyak sekali yang bilang Pobo itu adalah nama keluarga Jawa saya, bukan. Saya suka karena namanya kayak agak Jawa-Jawa gitu teman-teman, Pobo. Dan banyak juga yang manggil saya Mbak Probo. Pobo jadi Probo, mungkin ya karena mirip-mirip Jawa gitu. Terima kasih Mbak Ponida, Mbak Cut Santi, Mbak Emma matur nuwun untuk starnya. Mbak Ami, waalaikumsalam. Pada sekolah Mbak. Sekolah sebentar biar fresh habis liburan lama ini, nggak belajar sama sekali kepalanya. Biasanya tuh saya sehari kayak kalau nggak baca buku sebentar kayak setengah jam, 1 jam gitu, baca apa di internet. Tapi selama liburan Natal dan Tahun Baru ini nggak sempat teman-teman, ngurusin pajak lah, ngurusin orderan, ngurusin ketemu keluarga sana sini, ketemu temen, nggak belajar sama sekali. Mbak Rita, jauh sekali sekolahnya ya Mbak dari rumah. Ada teman saya. Apa namanya? Bukan teman sih, orang yang kerja di tempat kita. Tadi saya mau bilang apa? Iya, kalau dari rumah ke sekolah nggak jauh, 15 menit jalan kaki. Ya, karena banyak juga yang bilang itu nama Jawa ya gitu. Bahkan pertama kali saya kenal Nacho juga saya pikir kok ini namanya nama Jawa ya, Pobo. Itu makanya saya pakai karena namanya mirip-mirip sama nama Jawa. Terima kasih Mbak Warida, Mbak Kamelia Sari Purwokerto. Hidung saya gatal teman-teman. Kalau dingin itu hidung saya gatal dan keluar ingusnya. Saya sekolah apa hari ini? Saya ada kelas sejarah teman-teman. Hari ini kita belajar sejarah dulu, sejarah peradaban Spanyol hari ini kelas saya. Terima kasih Mbak Ken Sucipto. Mbak Rika. Iya, karena kalau jalannya pelan itu semakin dingin. Jadi kalau jalannya cepat kan kayak kita energi di dalam tubuh terbakar kan, jadinya hangat. Sebenarnya kalau mau jalan pelan sekali juga bisa, cuman saya lebih suka jalan cepat biar hangat. Dan juga nanti kalau habis di kelas saya itu nggak ada penghangat teman-teman, nggak ada ruang biar ruangannya hangat tuh nggak ada tapi nggak dihidupkan. Jadi kalau misalnya kita habis jalan pelan dingin di luar, duduk di dalam walaupun di dalam kelas, tapi kan kelas itu kan nggak ada mataharinya, lebih dingin, bisa sampai menggigil di dalam kelas. Tapi kalau di luar itu kita jalannya cepat, lemak-lemak terbakar, suhu badan juga jadi naik. Duduk di kelas saya nggak kedinginan, hangat gitu. Jadi sebenarnya itu kayak ada ilmunya, ada triksnya untuk biar nggak merasa dingin di dalam kelas begitu. Komenku nggak masuk. Yang mana Mbak Lela? Kalau mungkin masuk cuman pas nggak kebaca. Mbak Budi Kartini, sebentar Mbak, tak nyebrang jalan dulu. Mbak Dwi Astuti, dulu bayangan saya mengerikan. Tergantung areanya Mbak.
tergantung areanya. Kebetulan kalau saya tinggal ini areanya familiar banget, area yang yang aman untuk family. Ada juga, tidak semua ya teman-teman, ada juga beberapa bagian di setiap negara di Eropa khususnya itu yang kayak area yang agak dalam tanda petik agak berbahaya, itu ada. Misalnya area-area mafia drugs dan segala macamnya itu di sini ada. Cuman kebetulan saya tuh memang tinggal di area yang familiar banget, yang aman. Kalau untuk di kota-kota besar ada di beberapa area yang tidak aman juga. Di sini sebenarnya ada juga, tapi tidak di sorry teman-teman batuk. Tidak di wilayah kota. Ada yang area-area agak rawan gitu, yang di sana tuh kayak yang alkoholik, orang-orang drugs gitu, ada di sini. Terus ada lagi area yang di sini yang agak berbahaya di Spanyol, itu daerah perbatasan yang sudah dekat dengan Afrika, karena itu untuk area lalu lintas drugs teman-teman. Nah, area di sana itu juga area yang lumayan rawan di sana. Begitu. Kalau di Spanyol AC buat menghangatkan. Iya, di sini AC itu fungsinya 2. Kalau di musim panas untuk mendinginkan, kalau di musim dingin untuk menghangatkan. Jadi AC itu bisa untuk menghangatkan dan juga bisa untuk mendinginkan. Tapi ada juga mesin khusus untuk pemanas saja. Ada yang mesin untuk pendingin saja. Kalau misalnya di rumah itu kita punya 2. Ada satu AC yang bisa untuk menghangatkan sekaligus untuk mendinginkan. Terus di setiap kamar kita punya penghangat yang khusus untuk menghangatkan. Gitu. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam kelas. Feliz año. Ngucapin selamat tahun baru dulu ke bagian administrasi. Baik banget bapaknya itu sama saya. Di sana jam berapa? Di sini sekarang jam 10 teman-teman. Langsung selesai. Oke teman-teman, saya masuk ke kelas dulu. Dosen saya udah ada di dalam. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya nanti, atau kita sambung besok lagi live-nya ya. Oke, assalamualaikum, bye teman-teman.